dulu kita berkembang dari primitif seperti ini sampai jadi homo diabetes. Dulu saya nggak sampai lah segini sih, Mas Edi gini sih. Saya lihat ada fotonya. Kalau saya belum nyampe, tapi sudah hipertensi sih, sudah hipertensi. Anjir Mas. Nah ini tanda penuaan. Masa otot makin menurun, lemak makin banyak, daya ingat masih menurun. Ya kadang-kadang kita diingat. Kalau saya sekarang juga masih sih. Kalau mencari misalnya di HP wajahnya terbayang dengan jelas. Saya ada keperluan dengan dia, tapi dicari di HP tidak ketemu, lupa namanya. Itu sudah mulai tanda-tanda awal tuh. Jadi caranya gimana? Kalau saya dikasih tambahan, kalau dia perawat anestesi, saya tambahin belakangnya anestesi. Jadi kalau saya mau operasi, mau kuret, segala macam ada keperluan, tinggal klik anestesi, namanya sedikit. Gitu. Jadi ini yang kita kejar sedikit. Terus yang lain tanda psikisnya, gairah hidup menurun sampai depresi sebetulnya, sampai depresi. Dan ibu-ibu kalau sudah menopause itu memang perilaku lifestyle KF ini sangat membantu. Tapi kalau masih tetap ada gejala, tentu terapi suli hormon tetap harus dikerjakan. Karena dia tidak mungkin menambah hormon estrogen yang sudah hilang, mungkin dia harus tambahan dari luar. Lanjut Mas. Nah ini yang perlu saya katakan tadi, bahwa disfungsi seksual ini termasuk proses penuaan. Itu yang secara tidak pernah kita sadari, karena kita menganggap disfungsi seksual itu ya biasa-biasa aja. Tapi dalam satu pernikahan ini sangat penting sebenarnya. Dan ketofastosis dengan ketofitnessnya membentuk badan jadi bagus, berotot, lemaknya ya sedikit berkurang lah. Kalau berkurang sama sekali mungkin agak lama prosesnya. Tapi kalau rajin ya cukup bagus. Jadi tampilan itu penting untuk ini, supaya karena sekali ada disfungsi seksual. Saya ambil contoh misalnya seorang suami mengalami disfungsi ereksi, itu akibatnya ke istri depresi. Karena seksual itu ada kata kunci sexual satisfaction namanya, kepuasan seksual. Itu sangat membuat seorang itu menjadi hidupnya itu seperti ada seperti ada ekstasinya, happy deh. Dan itu harus disadari betul. Karena selama ini mungkin karena tabu ya tabu. Kalau orang bilang tahu dan bubur, betul-betul membicarakan seksual itu tabu. Seperti gini aja, saya ambil contoh kata tabu. Penis itu bukan bahasa Indonesia. Adakah bahasa Indonesia? Kita mengajarin anak nggak pernah disebut penis, disebutlah burung kan yang terbang itu. Ya, itu bukti bahwa kita itu tertutup, tapi entahlah kalimat apa yang pas untuk itu. Padahal itu sesuatu yang dibutuhkan sebetulnya, dibutuhkan. Karena itu kalau ada gangguan disfungsi seksual, itu biasanya mencari pengobatannya itu diam-diam. Iya. Yang penisnya nggak bisa berdiri, yang dia ada yang kecil katanya dipukul sama tawon biar berdiri besar.
Jadi makanya yang semua yang hoax itu akan berkembang, sangat berkembang di seksual. Mak Erot itu lebih menetap dulu di zaman udah meninggal mungkin Mak Erot ya, sudah jadi Mak Erit kali dia. Itu ngetop sekali. Bayangkan aja orang yang penisnya kecil mau minta dibesarkan gitu ya. Dibesarkan. Itu kita tabu tertutup dengan masalah seksual. Jadi padahal sebetulnya pasangan yang mau menikah itu mestinya mengenal itu. Saya pernah dapat pasien, dia 5 tahun menikah, tidak hamil-hamil. Datang saya periksa, ternyata himennya selaput darah istri itu masih utuh. Jadi selama 5 tahun yang dikerjain apa aja ya? Gimana mau hamil kalau selaput darahnya aja masih utuh? Jadi memang banyak masalah di kita dengan masalah seksual ini, banyak sekali masalahnya. Dan belum lagi yang sudah pengalaman dengan proses penuaan ini masalah lagi. Ada bapak-bapak yang disfungsi ereksi, yang main tidak memperbaiki fisik. Banyak kita dengar di koran kan, pejabat itu mati di atas perut. Banyak. Itu memakai obat mengatasi disfungsi ereksi, ngetes dia, ternyata dia penyakit jantung. Jadi nanti meninggalnya penisnya dalam keadaan begini dia. Jadi preparat seperti sildenafil, Viagra, segala macam Tadalafil itu sekarang kan gampang sekali dibeli di marketplace itu. Tinggal pencet sedikit, lagi di hotel misalnya kayak saya yang lagi nginep di hotel gini kan, pencet datang nanti nganter, wah udah datang barang tuh. Tapi dia tidak sadar dia ada penyakit jantung, dipakai sebentar. Nah, yang mestinya disfungsi ereksi bukan itu obatnya. Kalau untuk anak muda yang suka ini ya bisa aja karena jantungnya masih sehat. Kalau ya sudah 50 tahun ke atas hati-hati, tidak pernah cek jantung. Jadi lanjut lagi. Ini sedikit, ya lanjut paman saya. Jadi kalau di seksual itu ada ini yang jadi masalah, dorongan seksual, bangkitan, orgasme dan itu. Nah, dorongan seksual ini yang mengatur testosteron. Mau laki-laki mau perempuan dia harus ada itu. Harus ada hormon testosteron. Testosteron itu asalnya dari kolesterol. Tapi anehnya orang yang obesitas besar perutnya, kolesterolnya tinggi pasti. Tapi testosteronnya jadi rendah, malah estrogennya yang tinggi. Makanya dia lihat aja orang yang besar-besar gitu, gagal-gagal. Gak bisa tuh. Gak bisa ngapa-ngapain. Mau dibuka 10 siapa artis yang paling cantik di dunia, diem aja dia. Kalau masih muda kan kayak masih itu pandangan hidup masih itu, dipandang aja langsung. Ini sudah dipegang-pegang, gak hidup juga. jadi begitu dia. Jadi dorongan seksual ini testosteron yang utama, termasuk di perempuan. Nah, testosteron ini meningkatkannya simpel sebetulnya. Kalau badannya langsing itu masih tinggi. Kalau latihan otot tinggi. Kalau tidurnya cukup tinggi. Jadi pola yang kalau di kita KF ada 5 ya. 5. Itulah yang bisa meningkatkan testosteron. Kalau belum ini ya, belum menopause ya, belum usia menopause. Kalau perempuan, sebenarnya perempuan kalau di estrogennya tinggi, cukup tinggi, gembrot itu estrogennya bisa tinggi.
tapi testosteronnya rendah. Tidak ada dorongan ini, apalagi bangkitan ini nggak ada. Jadi setelah ada dorongan baru kesini. Jadi di sini memang tidak ada desire, tidak ada rasa, itu nggak ada. Tapi bandingkan sama ibu yang duduk di sini saya tunjuk, itu testosteronnya masih tinggi. Kenapa? Karena ototnya nampak. Narasumber kita yang ini juga, ini testosteronnya tinggi. Ini pantang dicolek nih. Yang pakai topi ini juga nih. Jadi kalau kita mau testosteron kita tinggi, dorongannya tinggi, bangkitannya tinggi, kalau yang 3 dan 4 ini mengikuti aja. Jadi kalau sudah ini langsung jadi barang itu kata orang Medan. Lanjut Mas. Nah, dalam tentu kita tidak melupakan kita di negara yang agamis bahwa kehidupan seksual itu harus dalam tali pernikahan. Kalau saya Muslim, sahnya kalau dengar ceramah ustadznya Khalid Basalamah, sahnya menumpahkan sperma laki-laki ke dalam vagina perempuan itu adalah akad nikah. Baru akan jadi keharmonisan kehidupan seksual. Kalau di luar itu ya nggak tahu saya. Jadi putus dia di sini. Komunikasinya ini putus pasti. Ya banyak aja bisa aja. Di mana-mana di dunia ini pasti eksploitasi seksual itu pasti ada. Tapi yang saya paling tekankan bahwa ini. Dan perlu pengetahuan seksual, perlu. Yang menikah itu mestinya kalau di luar negeri, kita di kota-kota besar sudah ada premarital counseling namanya. Jadi dijelaskan dulu anatominya. Jangan sampai 5 tahun menikah baru dioles-oles kayak tukang martabak bikin ngasih mentega gitu. Dan ini fungsi seksual itu 2 pihak sebetulnya. Jadi ada istilahnya apa ya? Jadi harus nggak bisa sepihak. Nah, pasangan itu harus seperti pasien dengan dokter lah. Dokter melakukan tindakan, tidak izin dulu. Yang pasien kan mengizinkan, sama. Jangan sampai suaminya menggebu-gebu, istrinya tidak menggebu-gebu. Makanya mestinya kalau berketofastosis pasangan. Kalau Mas Edi sendiri menggebu-gebu, istrinya di rumah tidak menggebu-gebu, terpaksa. Tidak tahu saya gimana caranya. Ya, mestinya berpasangan. Karena begitu kita berketofastosis, usia biologis kita mundur, testosteronnya tinggi, tidak diimbangi dengan pasangan, bahaya kali. Tegangan tinggi dengan gimana jadinya? Nggak tahu saya gimana caranya. Yuk lanjut Mas. Ini teori aja bahwa laki-laki itu dia kalau ini sekali cuma naik sesudah orgasme ejakulasi hampir tidak bisa balik lagi. Beda sama perempuan. Perempuan itu bisa berulang nih. Jadi berbahagialah perempuan yang testosteronnya tinggi, bisa berulang. Kalau laki-laki kalau sudah ejakulasi susah baliknya. Karena tadinya tegangan tinggi, tidur biasanya ngorok ya. Selesai. Lanjut Mas. Ini nggak salah. Ini semua sudah tahu. Yang ini yang perlu kita waspadai, gangguan dorongan. Jadi kalau ada di sini semua dorongan ini, ke bawahnya ini mengikuti biasanya. Masalah-masalah yang lain ya tentu teknis sekali dan di kita klinik seksologi ini tidak banyak. Di Jakarta ini Prof Wimpi itu terbang ke Jakarta sih.
Gracia cabang sini. Kalau di Denpasar sudah sangat berkembang. Di kota-kota lain itu hampir tidak pernah. Itu tadi karena masalahnya tabu. Jadi yang kebanyakan kalau perempuan konsultasinya ke dokter kandungan, kalau laki-laki ke spesialis andrologi biasanya. Jadi saya karena mendalami seksual ya, karena pasti saya ada juga yang bermasalah. Lanjut. Ini kita lihat ini map nih. Jadi kita bandingkan berhubungan seksual itu sama dengan kira-kira jalan 4,5 km. Jadi kalau visi kita menempuh jalan ini pasti mampu sih. Kalau lebih berat lagi bersepeda kencang dengan kecepatan 15 km. Ini ekuivalen terhadap penggunaan oksigen. Jadi diteliti orang 1 mek itu 3,5 liter per kilogram berat badan per menit oksigen yang dibutuhkan. Jadi kira-kira ini imbangnya sama ini atau sama ini udah berat. Itu aja. Nah kita lihat ini proses penuaan. Jadi kalau masih muda kita lihat itu lihat nih mitokondria masih bagus, ATP-nya masih banyak. Jadi ada nama chevron ini. Protein-protein yang salah cetak itu akan diaktifkan oleh mekanisme autofagi masih muda. Dicetak lagi yang salah itu jadi protein baru, ATP-nya bagus. Beda dengan yang sudah tua. Yang sudah tua itu kemampuan autofagi untuk menghancurkan protein yang salah cetak itu jadi sedikit, sehingga ini menumpuk nih. Jadi waste tadi, teori waste tadi yang ini. Dan protein yang salah cetak ini tidak bisa didaur ulang. Beda dengan kalau masih muda masih bisa didaur ulang. Lanjut. Ini cuma ya menunjukkan proses penuaan. Kita melihat masih energik, mitokondrianya masih bagus. Sampai ke sini menopause. Ini kelihatan kalau masih muda estrogennya masih tinggi, level hormonnya semua tinggi, tapi bergeser ke sini semua udah banyak, lihat tuh, prosesnya sudah banyak. Jadi kalau sudah sini sudah aging, dia sudah penuaan. Lanjut mas. Ini teoretis saja semua, jadi ini normalnya ke sana. Pembentukan seks hormonnya kita lihat ini dari estrogen, dari kolesterol. Jadi bentuk seks steroid hormon ini estrogen dan testosteron. Beda dengan setelah mengalami aging, ini banyak ROS, sehingga timbul penyakit-penyakit semua ini. Ini teoretis saja. Lanjut. Sama juga, jadi bahwa lifestyle yang tidak bagus, merokok, alkohol, segala macam ini menyebabkan ROS-nya makin banyak sehingga berat. Testosteron tinggi, kerusakan mitokondria, jadi apoptosis dan kita harus meningkatkan ini. Ini tadi cara meningkatkan testosteron. Tidur, kurangi stres, turunkan berat badan, latihan beban, lakukan puasa, ada yang mengkonsumsi vitamin D boleh, nutrisi diperbaiki dengan low carb. Ini akan meningkat. Dan saya titip juga ini di mana-mana kita dari timnya Prof. Wipi juga di gym itu penggunaan testosteron sangat iatrogenik, jadi tidak terkontrol. Jadi yang mestinya kita bentuk otot meningkatkan testosteron ini dibalik, diberikan injeksi testosteron untuk membentuk otot. Hati-hati akan timbul. Itu di Indonesia sangat liar sekali penggunaannya itu. Dulu pakai sustanon macam-macam preparannya banyak di Tokopedia. Dan itu kalau bisa hindari. Jadi penggunaan testosteron hanya pada orang-orang yang sudah betul-betul turun. Jadi kalau orang yang masih ada obesitas, testosteronnya turun, itu bukan karena turun sebetulnya. Perbaiki lifestyle-nya akan bagus lagi.
ada diabetes, ada jantung, ada segala macam, jangan diberikan ini. Anak muda sekarang menggunakan itu di fitness untuk membesarkan otot, termasuk perempuan. Jadi itu tolong dihindari. Itu selalu harus kita sampaikan. Slide sudah menjelang berakhir nih kayaknya sama. Jadi diet ketogenik ini membuktikan bahwa keton ini bisa ada sekarang pemberian dari luar, ternyata memang sangat bermanfaat, sangat. Ini sesuatu revolusi abad ke-20 berapa nih? Abad 21 bidang kedokteran. Jadi diawali dengan penemuan keton ini, ketogenik ini untuk diet anti kejang gitu. Jadi pada anak-anak epilepsi dulu itu digunakan ini diet low carb ini karena sangat menurunkan kejadian kejang. Jadi kalau anak epilepsi itu kan pakai obat kejang semua gitu terus-terusan. Kebanyakan obat-obat anti kejang itu punya efek ngantuk, sedasi. Jadi kejangnya hilang, tapi anaknya jadi letoy kayak gitu. Nah, dengan penemuan ini dia tidak kejang tapi tetap bisa jadi kayak Mas Egi Baleni. Lanjut. Jadi seperti ini cuma teoritis, jadi saya cuma menekankan bahwa low carb dan intermittent fasting itu sudah evidence based sebetulnya. Sudah evidence based. Jadi itu bukan jalan yang salah. Itu jalan yang benar untuk terutama untuk membuat awet muda. Tapi jangan salah, bukan tidak mati-mati. Nanti jadi merasa jumawa. Enggak nanti. Karena umur kita kan katanya sudah ditentukan. Tapi kesehatan itu harus kita raih. Lanjut Mas. Kayaknya nggak banyak lagi. Terus sama ini dia keton itu banyak menghambatnya ke oksidatif stres, ke gen ekspresi, ke inflamasi terutama nih. Jadi inflamasi kalau ada keluarga yang masih jalan lututnya gini, kalau sujud gini, suruh puasa ketonnya naik, bengkaknya hilang, nggak perlu lagi makan segala macam diclofenac segala macam, nggak perlu. Karena menghambat inflamasinya ini kuat sekali nih beta ini yang menyebabkan nyerinya orang asam urat tinggi itu ini sebetulnya. Jadi di bloknya betul, jadi peradangan ini hilang sama sekali. Jadi kalau ada demam, semua bentuk inflamasi dengan keton ini semua lewat. Jadi misalnya demam, puasanya kita nggak makan ya, maksud saya minum tetap cairan itu harus, cairan garam itu harus, karena kalau enggak dehidrasi. Puasa kan dalam waktu 23 jam itu turun. Jadi kita pengalaman waktu mendampingi COVID dulu, tim kita berapa orang itu kita membentuk untuk seluruh Indonesia, bentuk PA Group itu begitu dia positif ada demam, puasa kan nggak makan. Kita sampai 23 jam, 3 kali 24 jam malam. Tapi biasanya 1 kali 24 jam pertama demamnya udah hilang. Kalau ada nyeri, inflamasi nyeri dari COVID itu, kalau yang delta itu kemarin itu nyeri kan, narik nafas gitu, sakit. Itu dengan puasa kan, dengan minum banyak, tidur. Jadi ya yang gampang sih kalau dia demam, suruh tidur aja, tidur katanya, gak usah bangun. Kalau minum paling bangunkan suruh minum, dia harus minum cepat sekali. Jadi ini sangat bagus sekali. Jadi semua ini berujung pada ini senescence itu mirip aging, tua nih kalau buka kamusnya, artinya tua, jadi penuaan. Jadi semua ini dengan keton beta hidroksibutira ini proses penuaan ini dihambat, betul-betul dihambat.
akan ada perbaikan mitokondria. Begitu dia perbaikan mitokondria, semua jadi sepertinya kulit yang tampak luar jadi seperti kinclong gitu ya. Ibu kan hobi mengkinclongkan entah pakai apa gitu. Glowing. Skincare. Kayak mobil di semir gitu. Ada masanya. Ini dia. Ini dari jurnal baru nih, saya dapat dari Mas Bobi nih. Jadi kalau keton kita ini kita geser ke sini, semua ini ya tentu kalau cancer tuh jangan yang sudah parah ya, tapi ada yang stadium 1, 1A, 1B itu tiba-tiba kayak siapa? Ada kita yang di Surabaya, usia serviks. Mana? Ya, usia serviks. Sudah di biopsi itu tiba-tiba kontrol setelah itu sudah lama kayak berapa bulan hilang ya, hilang. Tapi memang gabungan, bukan ini aja sih sebenarnya. Kan kita menggunakan mengaktifkan keton ini dengan fasting kan, dengan puasa. Puasa itu mengaktifkan autofagi sebetulnya. Jadi protein-protein yang salah cetak itu dimakan sama autofagosum, jadi dia dimakan. Jadi selnya untuk cancer itu dua keuntungannya. Proses bertambahnya sel cancer itu menggunakan gula, glicosilasi, sehingga sel kankernya tidak tumbuh, tapi yang sudah salah cetak itu dimakan. Gak usah jauh-jauh. Ada yang dermatitis yang bentuk keratosis. Jadi kalau misalnya di tepi kena sepatu itu kapalan menebal. Coba kan dengan air. Nanti tiba-tiba hilang, tiba-tiba licin aja sendiri deh, tak ada lagi. Ya, yang kena bergeser sepatu jadi kayak kapalan menebal. Itu kalau kita intermittent fastingnya 16 jaman ke atas itu aktif autofaginya. Jadi dimakannya nanti di PT kita nggak sadar. Saya dulu waktu masih besar dulu, saya udah agak kecil ya. Itu di mata kaki kiri kanan nih karena kena sepatu kapalan hilang dia, hilang sendiri. Kaget, hilang ya, hilang sendiri. Jadi itu autofagi sebenarnya. Jadi dengan ini keton, karena untuk mencapai ketonnya kan harus puasa sebetulnya, atau minimal kita low carb kan. Jadi dua itu menurunkan karbohidrat rendah itu terbentuk keton. Fasting terbentuk keton. Nah kalau ini sudah ada ketonnya memperbaiki semua ini, mitokondria diperbaiki, yang sudah rusak salah cetak protein-proteinnya, entah itu keratosis, entah itu misalnya dulunya suka dermatitis karena diabetes yang bergarut-garut terus gitu kan kering gitu ya, itu pelan-pelan hilang. Aneh tapi nyata. Jadi kalau yang diabetes, keluarganya diabetes, dermatitis atau ada ini, silakan aja, tapi susah kita ya, susah. Tergantung dapat hidayah enggak orang itu. Ya, karena untuk mendapatkan itu prosesnya harus melewati apa ya? Ya memang berat sih, berat, yang mual, yang segala macam. Tapi setelah mencapai keseimbangan homeostasis itu ya biasa aja. Jadi kalau ada yang diabetes, jadi saya selalu mengatakan the real anti-aging medicine itu ini. Lanjut mas, sudah mau habis nih. Nah ini dalam terakhir nih. Jadi inilah jadi berketofastosis bukan cuma masalah makan, jangan salah. Kalau di otak kita tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan itu. Pengen kalau ya nasi orang
Kalau pikiran kita itu makan, jadi masalah. Jadi ini semua sebetulnya, semua. Jadi puasa, silakan aja mau puasa Daud, mau puasa apa, yang penting intermittent fastingnya minimal 16 jam. Kalau bisa tambah dikit. Jadi autofagi itu 16, kalau dari jurnal-jurnal itu 16 jam ke atas. Bisa 10 jam. Tapi kalau sudah terlatih, ya puasa Daud lebih enak, nggak bergabung. Puasa selang-seling. Tapi itu bukan anjuran itu. Ini, jangan lupakan ini. Jangan tidak berolahraga, terutama pembentukan massa otot. Karena begitu lemaknya turun, itu kayak orang sakit, pucat. Jadi kita harus membentuk otot. Semua ini sudah digambarkan secara lengkap nih. Kalau yang beragama rendah stres itu kalau yang beragama zikir, Muslim berzikir, terserah. Itu bagus sekali. Penelitian di luar negeri bagus sekali, zikir yang berulang-ulang sampai puluhan ribu kali, bagus sekali. Ini juga jangan dilupakan, tidur. Kalau ada yang kerja kayak saya simatupang itu iya, karena kalau HP saya bunyi saya harus keluar karena melahirkan itu jarang pagi kan, karena bikinnya malam. Ini mas, ini sudah selesai ini. Jadi sama seperti tadi, ini disederhanakan jadi harus seimbang ini. Jadi kalau kita sedang sehat, kita lakukan ini, selesai fasting. Tapi kalau kita sakit, istirahat dulu. Itu saja dari saya. Nanti diskusi silakan bisa berkembang kemana-mana, termasuk apa ya? Semua terserah aja. Nanti dipandu sama Pak Sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.